Kan suka ada cerita ya, oh habis kontak dengan si ini yang positif COVID. Nah, termasuk kontak erat itu sebenarnya siapa saja, seperti apa kriteria seseorang dikatakan menjadi kontak erat? Kembali di YouTube Dokter Puskesmas. Kali ini saya akan sharing tentang kontak erat COVID-19. Kasus COVID-19 sedang meningkat ya. Banyak dari teman kita, saudara kita yang positif COVID atau terkonfirmasi COVID. Mungkin sebelumnya kita habis bertemu atau ada suatu kegiatan dengan mereka. Apakah kita termasuk kontak erat? Berikut adalah kriterianya. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 dengan kriteria salah satu poin berikut ini. Kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi jaraknya 1 meter dengan lama 15 menit atau lebih. Atau sentuhan fisik langsung dengan pasien kasus konfirmasi seperti bersalaman, berkepegangan tangan, dan lain-lain. Atau orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus konfirmasi tapi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Untuk menemukan kontak erat, periode kontak pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala atau simptomatik dihitung sejak 2 hari sebelum gejala timbul sampai 14 hari setelah gejala timbul atau sampai kasus tersebut melakukan isolasi. Kalau yang asimptomatik atau tidak bergejala dihitungnya sejak pengambilan swab 2 hari sebelumnya yang dengan hasil positif sampai 14 hari setelahnya atau sampai melakukan isolasi kasusnya. Nah, biar lebih jelas saya kasih contohnya ya. Misalkan teman kita si A namanya. Nah, dia ternyata positif COVID. Misalkan dia orang yang tidak bergejala ya. Misalkan dia dicek positif tanggal 1 Februari. Nah, pada saat tanggal 31 Januari kita habis kontak dengan dia, kita habis makan bersama, jaraknya kurang dari 1 meter tuh kita berhadapan dan waktunya lebih dari 15 menit kontaknya, kita makan bersamanya. Nah, maka kita termasuk kontak erat. Atau misalkan anaknya si A tersebut kan kontak fisik ya, salaman, salim, terus misalkan peluk, kemudian bergandengan dan lain-lain kan kontak fisik langsung ya, maka anaknya si A juga termasuk kontak erat. Kalau misalkan makan bersamanya tanggal 25 Januarinya misalkan 5 hari yang lalunya, berarti kan bukan periode kontak erat ya. Jadi periodenya kan 2 hari sebelum si A tersebut positif sampai dengan 14 hari saat si A sedang positif atau sampai si A diisolasi. Atau 2 hari sebelumnya tapi kita hanya berpapasan, jaraknya lebih dari 1 meter dan cuma sebentar, kurang dari 15 menit, maka kita tidak termasuk kontak erat. Jadi penentuan kontak erat itu sudah ada penelitiannya sendiri ya. Nah, pemerintah juga menentukan tidak asal-asalan tapi berdasarkan data-data penelitian yang ada. Jadi kalau misalkan kontak kurang dari 15 menit atau lebih dari 2 hari sebelumnya, itu resiko penularannya sangat kecil, jadi tidak termasuk dengan kontak erat. Nah, kalau yang bergejala dihitungnya adalah berdasarkan dari hari gejalanya. Misalkan si B ya, itu baru dicek positif tanggal 3 Februari misalkan. Nah, tapi sebelumnya dia sudah merasakan gejala, entah itu panas, greges, batuk pilek, sakit tenggorokan, atau gejala-gejala lain yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya yang tentang suspek ya. Nah, gejala-gejala seperti itu, maka misalkan mulainya tanggal 1 Februari ya. Nah, berarti sejak tanggal 23 yang kontak 2 hari sebelumnya, berarti sejak tanggal 30 Januari dengan si B ini, walaupun waktu itu belum dicek dan belum positif, itu termasuk kontak erat. Nah, tentang kriteria kontak erat ini sudah tahu ya.
Kalau ada yang masih bingung, boleh komen ya. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh si kontak erat ini dan sekalian oleh si suspek yang di video sebelumnya? Kelanjutannya di video-video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran-saran, pertanyaan, boleh tulis di komen.